Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi pertemuan ketujuh, yaitu membahas tentang masyarakat madani. Namun sebelumnya itu, eh, saya pemberitahuan tugas 5 sudah dinilai, namun masih ada mahasiswa yang cuma copy paste tapi kurang cerdas sehingga salah masukin copy pastenya itu, pertemuannya bukan sesuai dengan itu. Coba lihat di sendirilah nanti di tugas 5 ya, ada yang nilainya kosong. Terus nanti tolong ingatkan bahwa saya akan memberikan kisi-kisi untuk memudahkan Anda di dalam mempelajari soal-soal UTS. Pesa Dwi Salsabila hadir nggak nih? Eka, Rahma, kalau sampai akhir nggak buka kamera berarti dianggap tidak hadir ya. Langsung kita masuk ke materi. Masyarakat madani adalah eh, masyarakat kota. Kalau dalam bahasanya masyarakat itu ya masyarakat, artinya dalam madani itu asal dari kata Madinah. Madinah itu kota. Artinya masyarakat yang mempunyai peradaban, karena asal muasalnya masyarakat madani ini dicetuskan pada tahun 95 oleh Sri Anwar Ibrahim dalam sebuah karya ilmiahnya atau dalam disertasinya ya. Dalam temuan ilmiah beliau menggagas tentang masyarakat madani. Masyarakat madani ini sebenarnya mengambil contoh daripada contoh-contoh yang pernah dilaksanakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika memimpin kota Madinah. Ya Madinah yang asal nama kotanya Yasrib tadinya. Karena dipimpin oleh Rasulullah, dilihat masyarakatnya sudah berperadaban, sudah mempunyai ilmu, sudah bertauhid secara bagus, walaupun di situ masih ada 4 agama, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, agama Majusi. Namun sudah banyak masyarakat yang beriman, yang beragama Islam mengikuti jejak langkahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya masyarakatnya disebut dengan masyarakat kota Madinah. Pada saat dakwah di Madinah, Baginda Rasul sudah tidak menjelaskan tentang tauhid lagi. Baginda Rasul langsung menjelaskan tentang hukum muamalah. Muamalah itu adalah interaksi terhadap sesama manusia. Ya. Selanjutnya dari sekalian, ini kelihatan nggak ininya ya di sini ya, slide-nya. Halo? Belum bisa. Ya, udah kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Jadi masyarakat Madani itu intinya masyarakat yang pernah dibina oleh baginda Rasul yang mempunyai peradaban. Nah, konsep masyarakat Madani itu sendiri dalam perspektif Al-Quran ya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya masyarakat yang terbaik, ya masyarakat yang terbaik atau disebut khairu ummah.
masyarakat yang seimbang umatan wasata, masyarakat yang moderat umatan muqtasidah. Nah, inilah kutipan ayatnya tentang terkait dengan masyarakat umatan wasata, ya, umat. Selanjutnya dari sekalian, sebelumnya masyarakat Madinah itu pada saat dipimpin oleh Rasul, di situ ada perjanjian namanya disebut dengan Piagam Madinah sekitar tahun 624. Nah, artinya apa Piagam Madinah itu? Itulah sebuah perjanjian yang diadakan Rasul bersama pemuka agama pada saat itu. Apa di antaranya bahwasanya saling menghormati, saling menghargai masing-masing pemeluk agama. Kalau seumpamanya ada orang Islam menyakiti orang Yahudi atau sebaliknya orang Yahudi menyakiti orang Islam, semuanya sama akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan disepakati pada saat itu. Kebetulan karena yang memimpin itu adalah baginda Rasul, kemudian eh, hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukumnya umat Islam, hukum Islam yang dipakai. Nah, sehingga semua orang yang beragama Nasrani, Majusi, dan Yahudi di situ mengikuti aturan yang telah disepakati. Walaupun demikian, mereka merasakan keadilan karena menerapkan hukum Islam dengan seadil-adilnya. Ar- Seumpamanya ada orang Islam menyakiti orang Yahudi, maka akan dihukum secara hukum Islam dengan seadil-adilnya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan negara kita? Negara kita Indonesia adalah merupakan negara satu-satunya yang mencontoh model pemerintahan baginda Rasul Muhammad SAW. Terbuktinya bagaimana? Nah, ada di Indonesia disebutnya ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah merupakan saduran isi daripada Piagam Madinah. Kemudian Piagam Jakarta itu dijadikan oleh para pendiri bangsa ini sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kemudian diperas isinya singkat menjadi sebagai dasar negara kita yaitu Pancasila, ya. Pancasila eh, dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya itu merupakan isi dari Piagam Madinah dan juga merupakan isi daripada Al-Quran yang sudah dimodif sedemikian rupa sehingga eh, para rakyat Indonesia yang berbeda-beda, yang majemuk beda-beda agama, berbeda suku bangsa, semuanya menerima dengan keadaan sukarela, gitu ya. Dengan keadaan menerima dengan eh, sukarela, ya. Semacamnya begini, misalnya di dalam kenapa saya sebut Pancasila itu merupakan uh, perasan daripada ayat-ayat suci Al-Quran seperti Qul huwallahu ahad itu merupakan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab idilu huwa aqrabu taqwa. Nah, terkait dengan masalah beradab itu beda lagi ya di Al-Quran juga ada yang terkait dengan kemarin ilmu dan pengetahuan serta peradaban yang kita bahas di sana ya. Ada pertemuan ke-6 ya. Terus juga persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu surat Al-Hujurat lengkap di situ ya. Terus juga eh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah wasyawirhum fil amri fa ita azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian bermasalah dalam segala sesuatu, hendaknya bermusyawarah. Apabila kalian mencapai kesepakatan, bertawakallah kepada Allah. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, i'diluhu aqrabu littaqwa sama. Artinya Hmm. berbuat adillah kamu karena berbuat adil itu merupakan bagian daripada uh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Cindy Leviana Putri ada saha sekalian anjing.
Nah, terkait dengan konsepnya. Kemudian Pancasila itu dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lagi-lagi Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu isinya tidak jauh dari semuanya dari uh, petikan ayat-ayat Al-Quran dan juga Piagam Madinah. Ya. Kalau misalnya Anda membaca Piagam Madinah, di sana ya tinggal diklik, itu isinya semuanya isi-isi Al-Quran. Ya. Dan itu semuanya sudah diterapkan di Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda atau misalnya ada seseorang yang mengatakan Indonesia itu negara togut, berarti dia belum paham benar apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang Dasar 45, atau bisa disebut ngopinya kurang jauh. Gitu ya. Artinya pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit minim. Gitu ya. Selanjutnya ada sekalian terkait dengan ayat yang berkaitan dengan eh, masyarakat Madani. Tadi disebutkan bahwa masyarakat Madani itu sebaik-baiknya umat di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum lakana khairul lahum minhum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, perhatikan bahwa kamu adalah sebaik-baiknya umat dari seluruh umat manusia. Kamu atau kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada perbuatan yang mungkar untuk beriman kepada Allah. Apabila ahli kita beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Ada yang beriman di antara mereka dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang ngaku beriman tapi masih melaksanakan perbuatan dosa. Gitu ya. Terus selanjutnya di ayat yang kedua, umatan wasato. Ya, umatan wasato itu umat pertengahan. Ini saya baca artinya, dan demikian kami menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil, sebagai saksi perbuatan manusia dan Rasul adalah saksi perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat sebagai kiblatmu kecuali agar, saya itu dulu ya, ini ada yang salah penulisan. Kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan yang ingkar. Dan sungguh memindahkan kiblat ke barat adalah orang yang mendapat petunjuk dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu. Nah, itu gambaran adik-adik sekalian bahwasanya umatan wasat itu umat pertengahan. Artinya terlalu lemah juga tidak, terlalu keras juga tidak, mengambil jalur tengah. Makanya apabila itu tradisi itu sudah lama di Indonesia itu artinya dijadikan sebagai sandaran dan perilaku dan adat orang Indonesia. Jadi kalau misalnya menghadapi suatu permasalahan, sering umat Islam di Indonesia dari abad ke abad, yaitu mengambil jalan pertengahan. Tidak ekstrim, juga tidak terlalu lemah, gitu ya. Kalau misalnya ada kelompok orang Islam yang masih melakukan perbuatan ekstrim, berarti itu bukan bagian daripada eh, masyarakat Madani, karena dia masih menggunakan hawa nafsu di dalam menjalankan kehidupannya. Ya. Masyarakat yang Madani yang berperadaban itu lebih mendahulukan akalnya ketimbang hawa nafsunya. Bisa dipahami ya. Terus juga disebut juga masyarakat muktasidah. Itu di surat Al-Maidah ayat 66. Walau
Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidatun wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan mereka menjalankan Taurat, Injil, dan Quran yang diturunkan Tuhannya. Mereka dapat makanan dari atas mereka dan dari bawah. Di antara mereka ada golongan pertengahan. Nah, ini yang disebut muktasidah itu umat pertengahan. Alangkah buruk yang dikerjakan mereka. Lanjutnya dari sekalian, masyarakat Madani dalam penjelasan ini, ya, ini masih perlu banyak diedit ini. Ya. Ya. Penjelasan dari masing-masing ayat di atas adalah konsep khairon ummah atau khairu ummah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 adalah konsep masyarakat yang ideal. Adapun konsep ummatan wasato yaitu menjelaskan bahwa masyarakat yang seimbang adalah masyarakat yang berada di posisi tengah, yaitu menggabungkan yang baik dari yang pertengahan ya dari yang bertentangan. Jadi kalau ada yang bertentangan dimusyawarahkan, diambil jalan tengahnya di mana yang terbaik ya gitu ya. Selanjutnya konsep umatan muktasidah adalah masyarakat yang moderat, entitas di kalangan ahli kitab dalam posisi ummah yang minoritas. Artinya bahwa kelompok tersebut meskipun kecil tetap dapat melakukan kebaikan dan perbaikan dan meminimalisir kerusakan. Ya. Oleh karenanya adik-adik sekalian, di kita di Indonesia ada kelompok-kelompok minoritas tetap oleh negara kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan atau untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, tidak diintimidasi dan lain sebagainya. Makanya Indonesia ini termasuk negara yang paling aman dalam menjalankan proses beragama dan bernegara, berbangsa. Selanjutnya dari sekalian, konsep-konsep yang sudah dijelaskan tersebut sungguh telah diterapkan di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, diterapkan setelah Nabi berhijrah dan dengan para sahabat dan dikeluarkan Sohifah Wasiqah Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah atau Madinah Charter yang berisi hal-hal sebagai berikut. Nih, ini ada ya sebagian yang saya ambil ya sebagai bentuk supaya ternyata masyarakat Madani itu pernah digagas oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Asas kebebasan beragama itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga dikutip pasal 27. Ya, pasal 27 dan 29 di situ tentang umat beragama diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat atau untuk menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang diyakininya. Asas persamaan semua orang mempunyai kesamaan kedudukan sama sebagai masyarakat dan saling membantu tidak boleh memperlakukan yang lain lebih buruk. Artinya semuanya masyarakat dipandang sama. Kalau dia bersalah walaupun pejabat itu tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun masyarakat kecil itu juga yang bersalah maka dia akan dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Adapun realitanya atau kenyataannya yang terjadi kadang-kadang eh, yang pejabat berbuat salah dihukum ringan walaupun korupsinya besar-besaran itu bukan karena kesalahan hukumnya tapi kesalahan oknum yang menjalankan hukum. Biar dipahami nih ya. Kalau hukumnya sama, cuma itu ada oknum yang menyalahi aturan. Nah, itu nanti dia akan mendapat sanksi dari negara ataupun sanksi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang kekuasaan hukum yang mutlak. Karena setiap perbuatan sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejelekan itu semuanya ada sanksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang
melakukan hukum tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Al-Quran, oleh Sunnah dan perundang-undangan yang berlaku, maka dia itu akan mendapat sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas kebersamaan anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama kepada negara. Artinya punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas. Asas keadilan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tadi sudah dijelaskan ya. Terus asas perdamaian, warga negara hidup berdampingan ya tanpa perbedaan suku, agama dan ras. Kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda eh, ras gitu ya. Artinya semuanya kita sama adalah bangsa Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu disemboyankan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terus asas musyawarah yaitu semua permasalahan yang terjadi di negara kita diselesaikan dengan melalui Dewan Syuro atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu dia berupa anggota-anggota Dewan, DPR dan MPR untuk menyelesaikan sebagai wakil kita di pemerintahan ini. Dan semuanya itu bisa jelas, ada di sekalian, itu isi dengan Piagam Madinah 10 menit ya, bagian kecil ya, yang diambil sebagai contoh bahwa negara kita Indonesia telah mencontoh sama persis model pemerintahan yang pernah dijalankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau memimpin Madinah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata bahwa Indonesia itu negara togut, negara yang tidak sesuai dengan syariat agama, itu keliru besar, gitu ya. Karena Nabi telah mencontohkan dan itu dicontoh oleh para pendiri bangsa Indonesia ini, ya. Negara Indonesia ini pada saat persiapan kemerdekaan, karena yang mendirikan negara ini bukan orang sembarangan, itu para ulama-ulama yang memang sudah sangat luas ilmunya, sudah mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan berani menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kita beruntung punya pendiri negara yang sangat piawai dalam uh, menentukan Undang-Undang Pancasila Dasar Negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang 45-nya, semuanya berisi tentang isi kemanusiaan, yaitu uh, berisi tentang istilahnya tentang masyarakat madani yang mempunyai peradaban dan perikemanusiaan. Sehingga semuanya bangsa kita ini dikenal dengan sebangsa yang ramah tamah, bangsa yang baik, punya kedudukan sama di depan hukum dan lain sebagainya. Nah, karakteristik Islam dalam pembangunan masyarakat madani, nah itu membangun Islam yang humanis. Islam yang humanis apa itu? Yaitu ajaran Islam yang diberikan oleh Rasulullah adalah kompatibel dengan fitrah manusia. Allah berfirman ya dalam surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkan wajah dengan lurus kepada agama Allah, tetap berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan, salah ketik, yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Artinya sesuai dengan fitrahnya apa? Manusia diciptakan dalam keadaan suci, ya bersih, tanpa dosa, gitu ya. Artinya manusia itu sesemuanya manusia siapapun dia yang pernah saya jelaskan dibuat dari asal muasalnya dari Nur Muhammad, baik jasadnya maupun fisiknya, agamanya apa, sukunya apa, semuanya manusia dibuat dari itu. Nah, karena kita berasal dari diri yang satu, maka kita anggap semua orang yang di sekeliling kita itu adalah saudara kita, ya, secara kemanusiaan yang harus kita hormati, kita junjung tinggi kebenaran
Dan juga kita harus saling menyayangi, harus bekerja sama dalam kebaikan dan jangan bekerja sama dalam kejelekan. Itu ya. Terus juga Islam yang moderat, keseimbangan ajaran Islam yang telah diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, tentang moderat itu, ah, bahwasanya manusia itu harus saling menghormati, saling menghargai, harus berjalan sesuai dengan aturan agama, dengan musyawarah dan lain sebagainya ya. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi saya cukupkan dulu penjelasan kita ya. Ini terkait dengan eh, kisi-kisi kita. Nah ini ada sekalian, kalau kita menerapkan Madinah itu istilah-istilahnya masyarakat Madani, ini gini begini, kita harus saling menghormati walaupun berbeda agama, walaupun berbeda ras, suku bangsa dan lain sebagainya. Harus sayang menyayangi, harus bekerja sama dalam segala hal, gitu ya. Nah, itu barangkali ada dari sekalian waktu yang untuk penjelasan masyarakat Madani gitu ya, sehingga kita pahami secara baik. Nanti jangan lupa tugas-tugas ini harus dikerjakan ya. Jangan asal, ini masih banyak masalah di mahasiswa di kelas ini yang nilainya paling kurang bagus. Karena masih banyak yang asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Tahu mau kuliah beneran apa mau sekedar memainan. Ini saya juga nggak ngerti di kelas ini nih. Ya, terus terkait dengan kisi-kisi, ini nanti saya share ya. Tinggal dipelajari, boleh kita stop print dulu nih. Ya. Saya mau absen dulu yang tidak hadir, Dimas Fauzan, Ezi Dapa, Arabila Putri, Danistia Pendi. Ya, ini 4 orang ya, 4 orang yang tidak hadir. Eh, Fendi hadir, Pak. Tapi nggak ada wajahnya. Wajahnya di mana ya? Akhir Pak, ini Pak Isma kayak yang Dani. Oh, Tadi dan pakai apa? ya, Cuman Arabila Ya, Putri Pak Is mana? hadir. Arabila, si Ezi nggak hadir ya? Arabila berarti 2 orang. Ini nanti ada sekalian. eh, Kisi-kisi ini saya udah siapkan, tinggal nanti diisi di rumah ya, di rumah diisi. Maksudnya untuk pembelajaran kita semuanya. Nanti maksudnya setelah diisi, nanti Anda ingat, oh di dalam UTS ini semacam ini, macam ini, macam ini. Itu open book ya, open book. Jadi Anda tinggal baca aja gitu ya. Tapi kalau open book cuman belajar di situ juga, itu saya yakin sejam setengah tidak akan beres. Karena saya di esanya yang panjang. Dan tolong pada saat nanti ada penjelasan tentang penciptaan manusia, tulis ayatnya, surat Al-Mu'minun itu. Ya, tulis ayatnya, ini saya kasih tahu surat bahwa tentang itu penciptaan manusia. Ya, penciptaan manusia itu ayatnya ditulis bahasa Arabnya, maksudnya ditulis dengan baik. Nanti yang itu punya nilai lebih bagi yang saya yakin bahwa Anda dapat nilai A itu karena semuanya Anda menguasai dalam penulisannya dan lain sebagainya ya. Nah, dan karena itu berbentuk kisi-kisi, jadi harus dipelajari poin-poinnya. Nanti pada saat eh, pada saat UTS Anda sudah memahami dan menguasai materi yang dipelajari. Kalau misalnya dipelajari dari sekarang, ya terus diisi sama Anda, terus dipelajari, insya Allah mudah-mudahan itu pada saat UTS tidak terlalu sulit dan nilainya bagus. Tapi kalau misalnya cuma dijadikan sebagai ini aja, itu akan sulit ya, akan sulit menjawabnya. Karena itu termasuk saya soalnya ini, iya susah benar juga tidak. Mudah benar juga tidak gitu. Artinya sedang-sedang saya mengambilnya ya. Cuma nanti itu tergantung kesungguhan dari adik-adik semuanya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Karena ini saya sudah siapkan, jadi ntar kalau misalnya kita mau ini
tanya ya di grup tentang batasan-batasannya. Itu saya sudah kasih kisi-kisi batasan-batasannya. Anda tinggal menjawab aja, dibaca, dipelajari supaya nilainya bagus. Dan selamat mengikuti UTS. Yang belum bayaran biasanya harus disuruh bayaran dulu tuh ya. Yang belum upload, nanti kalau sudah bayar, upload saja tugasnya di diskusi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang belum upload. Kebetulan kemarin kan ada yang mengadu katanya ada yang belum bayaran jadi belum bisa upload eh, tugas. Jadi kalau sudah bayaran tugasnya diupload dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 di kolom diskusi. Nanti insya Allah akan dinilai. Semuanya itu dapat pertimbangan dari saya insya Allah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silakan.